Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke ad-darbu ats-tsani. Kelompok yang kedua dari pembahasan mukammilatul jumlatain. Bahwasanya kita katakan mukammilatul jumlatain itu ada tiga pokok pembahasan, tiga kelompok. Al-mansubat, al-majrurat, dan at-tawabi. Pertemuan sebelumnya kita sudah ambil al-mansubat itu apa saja, ada totalnya 9 jenis. Sekarang kita masuk ke al-mukammilat al-majrurat sekarang. Majrurat, setelahnya baru at-tawabi. Dan al-majrurat ini ada dua, ya. Al-ismul al-majrur bi harfi jarrin, isim yang majrur dengan harfi jarrin, dengan huruf jar, dan al-ismul majrur bil idhofah. Ya. Jadi suatu kata benda dia dihukumi majrur dengan salah satu dari dua sebab ini. Dengan adanya huruf jar atau dengan posisi dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, sebabnya adalah idhofah. Ya. Nah, itu namanya isim majrur bil idhofah. Apa misalkan contoh majrur bi harfi jarrin? Ya, misalkan kita mengatakan fil masjidi. Ya. Al masjid di sini majrur. Kenapa? Karena ada huruf jar. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan babul masjidi, ya, di sini al masjidi juga majrur, tapi nggak ada huruf jar. Apa menyebabkan dia majrur? Bukan bab, yang menyebabkan dia adalah idhofah, penyandaran. Nah, karena posisinya dia sebagai mudhofun ilaih, dan yang namanya mudhofun ilaih itu selalu majrur. Baik, kita lihat satu persatu. Al-ismul al-majrur bi harfi jarrin. Bab al-ismil majruri bi harfil jar. Wahuwa al-ismul waqi'u ba'da harfi jarrin. Isim yang terletak setelah huruf jar. Dinamakan isim majrur. Ya, hurufnya namanya huruf jar. Ya. Kemudian isimnya dinamakan isim majrur. Wa huruful jarri hiya. Apa saja huruf jar? Kalau kita mau tahu kapan suatu kata dikatakan majrur, maka kita harus paham apa saja huruf yang bisa memajrurkan. Di sini ada beberapa huruf jar, min, ila, an, ya, min artinya dari, ila ke, kemudian ala, fi, alam, ya, an artinya banyak artinya, bisa tentang, bisa di atas, ala artinya di atas, fi di dalam, alam artinya untuk, alba artinya dengan, kaf artinya seperti, rubba terkadang atau betapa banyak, muz artinya sejak sama dengan mundu, kemudian hatta artinya sampai. Ini dia beberapa huruf jar yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ya, dihafalkan apa saja huruf jar ini, harus familiar dengan beberapa huruf jar ini. Wa ahruful qasam, dan huruf qasam itu termasuk juga huruf jar, ya, yaitu alba, wal wawu, wat ta. Ya, alba, al-waw, wa ta. Huruful qasam. Qasam artinya huruf untuk digunakan bersumpah. Wallahi, ya. Billahi, tallahi. Alba itu kan huruf jar juga. Ya, ba yang ini itu huruf jar, ba yang di sini huruf qasam namanya, dan dia bagian dari huruf jar. Ya, jadi kalau mau lebih spesifik lagi, dia namanya qasam. Secara umum dia namanya huruf jar. Wa ahruful istisna. Begitu juga huruf-huruf istisna. Ada khala, hasya, ya, ada khala, hasya, ini sudah kita bahas di bab mustatsna, ya, bahwasanya ada khala dan hasya ini dia juga bisa terkadang di i'rab sebagai huruf jar, terkadang dia juga bisa sebagai fi'il madi. Contohnya, wallahi innal masya ila salati fi dzulami bisakinatin mut'atun lil mu'minina. Nah, di sini terkumpul beberapa huruf jar di sini. Yang pertama, wallahi, waw qasam, ya. Wallahi isim majrur dengan waw. Innal masya ila salati, sungguhnya berjalan menuju salat. Nah, salati isim majrur dengan ila. Ini huruf jar yang pertama, ya, huruf qasam tepatnya. Kemudian ila. Kemudian fi, ya. Kemudian fi. Abdulami, di dalam kegelapan. Bisakinatin, bi huruf jar alba. Mut'atun lil mu'minina, li lam di situ.
Nah, inilah huruf jar 2, 4, 5. Ada 5 huruf jar di sini, dan kata yang setelah huruf jar ini pasti dia majrur. Pasti dia majrur. Wallahi majrur bil kasrah. Ila salati majrur bil kasrah. Bil zulami majrur bil kasrah. Sakinatin majrur bil kasrah. Al mu'minina majrur bil ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Taib. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Contoh di ayat Al-Qur'an dikatakan wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Al-fulk katanya perahu, tuhmalun di bawah. Di sini wa 'alaiha, ala ya, huruf jar ala ya seperti ini. Kalau bertemu dengan dhamir muttasil maka ditambahkan ya di situ. Alif ini berubah menjadi ya. Ya, maka isim yang majrur di sini adalah ha, 'alaiha. Ya, 'alaiha. Berarti ha di sini fi mahalli jarin bi ala. Ya, dan dia mabni karena jar. Wa 'alal fulki. Ya, kalau al-fulki dia majrur bil kasrah karena dia mu'rab. Taib. Itu dia isim majrur bi harfi al-jar. Kemudian al-ism al-majrur bil idhofah sekarang. Al-ism al-majrur bil idhofah, itu harus paham dulu apa itu idhofah. Kullu ismaini yadullani ala syai'in wahid. Ya, setiap dua kata benda yang kedua-duanya menunjukkan atas satu hal. Ya, menunjukkan atas satu hal. Jadi dia dua kata, tapi kembalinya kepada satu benda. Misalkan kita katakan kitabu al-fiqhi. Ada berapa kata di sini? Dua kata, kitab dan fikih. Tapi hanya satu bendanya, kitab fikih, buku fikih. Ya. Buku fikih, misalkan fikih muyasar, kan hanya satu bukunya. Ya, jadi dua kata tapi menunjukkan satu benda, itu maksudnya. Fal awwalu minhuma yusamma mudhafan. Kata pertama itu namanya mudhaf. Di sini kitabu, maka kitabu mudhafnya. Wa yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlati. Dan mudhaf ini di-i'rab berdasarkan posisinya dalam kalimat. Jadi boleh kitabu, kitaba atau kitabi. Kalau sebelumnya ada huruf jar berarti fi kitabi. Ya. Kalau sebelumnya fi'il dan fa'il, qara'tu kitaba, gitu ya. Nah, itu. Jadi mudhaf itulah yang berubah-ubah harokatnya. Patokan itu mudhaf ya. Mudhafun ilaih nggak berubah dia. Mudhafun ilaih tetap di majrur. Yang berubah-ubah harokatnya itu adalah mudhaf. Ini terkadang yang banyak dilupakan ya. Mudhaf banyak yang bikin bingung kalau ketemu idhofah. Patokannya selalu kepada mudhaf. Mudhafun ilaih nggak. Mudhafun ilaih tetap. Wal akharu yusamma mudhafan ilaih, dan kata yang kedua itu namanya mudhafun ilaih. Kitabul fiqhi, al-fiqhi ini mudhafun ilaih. Wa hukmuhu al-jar. Kalau mudhaf itu hukumnya tergantung kepada posisinya, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Kalau mudhafun ilaih itu pasti selalu jar. Fa in kana mu'raban fa huwa majrur. Kalau dia mu'rab maka dia majrur, kita katakan. Ya, dihukumi majrur. Contohnya qalami zafirin. Pulpennya si zafir, atau qalamu zafirin di sini ya, qalamu di sini. Karena boleh juga qalami kalau ada huruf jar ya, tapi di sini kan nggak ada huruf jar. Qalamu zafirin, pulpennya si zafir. Maka zafir di sini mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Zafir nama orang ya, makanya nggak pakai alif lam di sini. Bagaimana sekarang zafir ini kita ganti dengan domir? Ya. Wa in kana mabniyan fa huwa fi mahalli jarin. Kalau dia berbentuk dhamir, maka dia mabni kan? Nah, kalau dia mabni maka tidak lagi dikatakan majrur. Kita katakan fi mahalli jarin. Contohnya qalamuki, qalamuka. Qalamika juga boleh kalau ada huruf jar sebelumnya, tapi kita hapus di sini. Qalamuka, qalamu mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Dhamir muttasil, fi mahalli jarin. Ya, fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Karena kaidahnya mengatakan setiap dhamir muttasil ya, itu yang bersambung dengan isim dia di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Nah, ulang kaidahnya, dhamir muttasil setiap dia bersambung dengan isim sebelumnya maka dia dihukumi mudhafun ilaih. Qalamuka, kitabuhu, kitabuka, kitabi, abi, ummi, ya, ismi, ya, hali dan seterusnya. Itu semua dihukumi ya, itu dhamir muttasilnya itu semua dihukumi dengan fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wal idhafatu takunu ala ma'na thalathati ahrufi jarin. Dan makna dari idhafah itu ya
memiliki makna 3 huruf jar. Contohnya, ya, yang pertama fi, contohnya sholatil lail. Ya, boleh antum tambahkan, ini makna sebenarnya adalah sholatul lail. Ini kenapa sholatul lail atau sholatil lail? Karena di antara mudhof dan mudhofun ilaih ini ada huruf jar fi di situ. Sholatun fil lail. Itu artinya ya. Sholatul lail itu artinya sholatun fil lail. Sholat di malam hari. Jadinya sholat malam. Sholat malam dengan sholat di malam apa bedanya? Sama. Ya. Hanya saja sholat malam itu bentuknya mudhofun ilaih. Ya. Kemudian sholatun fil lail itu bentuknya mubtada khobar. Begitu. Bedanya di situ. Nah, atau mudhof idhofah itu juga mengandung huruf jar min. Ya, di sini kita taruh minnya. Babun min khashabin, pintu dari kayu. Ya, pintu dari kayu. Berarti terbuat dari kayu. Pintu kayu sama pintu dari kayu bedanya apa? Sama. Ya. Hanya saja kalau antum mengatakan pintu kayu itu mudhofun ilaih. Pintu dari kayu itu mubtada khabar. Pintu mubtada dari kayu khabar. Kemudian huruf jar yang ketiga lam wa huwal aksar, dan ini yang paling banyak, ya, mayoritas. Contohnya sayyarati zafirin, mobilnya zafir. Mobilnya zafir. Ini sama dengan mengatakan sayyaratun li zafirin. Nah, milik. Li di situ milik katanya. Mobil miliknya si zafir. Ya, sayyaratun li zafirin. Mobil miliknya zafir. Dan ini yang paling banyak maknanya seperti ini. Jelas ya? Nah, ini dia mana dari huruf jar itu. Jadi di sini ada huruf jar li di sini. Sayyaratun li zafirin. Ya. Kita ambil contoh yang pertama tadi kitabul fiqhi. Nah, di sini kira-kira apa? Kitabun fil fiqhi, kitabun minal fiqhi, atau kitabun lil fiqhi. Nah, di sini yang cocok adalah kitabun fil fiqhi. Kitab ya dalam masalah fikih. Ya, semua mudhof-mudhofun ilaih nanti bisa antum masukkan ke sini. Misalkan babul masjidi, pintu masjid. Babun fil masjidi atau babun minal masjid itu babun lil masjidi. Ya, babun fil masjidi. Boleh juga babun lil masjidi, boleh. Nah, itu dia makna dari idhofah. Wa yajibu an yuhdhafa minal mudhofi ma fihi min tanwin. Yang namanya mudhof itu nggak boleh pakai tanwin. Ya, tanwin harus dihapus dari mudhof. Mudhof tidak boleh pakai tanwin. Buat beda kalau mudhofun ilaih ya. Mudhofnya ini kata pertamanya. Contohnya muallimi zafirin. Ya, asal katanya muallimin atau muallimun. Muallimun zafirin. Nah, itu asal katanya. Tapi tanwin harus dihilangkan. Jadinya muallimu zafirin. Ini kenapa dikasrohkan? Ya, karena boleh kasroh juga di sini kalau ada huruf jar ya. Dikasrohkan di sini untuk menunjukkan bahwasanya mudhof itu boleh berubah-ubah harokatnya. Tidak harus satu harokat. Itu yang pertama yang harus dihapus, tanwin. Yang kedua yang harus dihapus adalah nun musanna. Musanna itu kan ada nunnya ya. Tolibani, kitabani, kitabaini, kolamani, kolamaini. Ada nunnya. Dan kalau musanna itu kita jadikan mudhof, nun itu harus dihapus. Contohnya kita mengatakan muallima zafirin. Artinya dua gurunya si zafir. Zafirnya hanya satu, tapi gurunya ada dua. Maka nun di kata muallimani itu harus dihapus. Ya, salah katanya muallimani ya. Harus dihapus. Bagaimana kalau muallimaini? Tetap jadinya muallimai zafirin. Gitu ya, tetap muallimai zafirin. Itu yang kedua, nun musanna yang harus dihapus. Yang ketiga, nunun jamak. Nun jamak yang harus dihapus. Yaitu di jamak mudzakkar salim. Nun yang terakhir itu harus dihapus. Ya, contohnya muallimu zafirin. Asal katanya muallimuna zafirin. Nunnya harus dihapus. Ya, nun harus dihapus karena sebagai mudhof di sini. Muallimuna zafirin salah itu. Yang benar muallimu zafirin. Kemudian mungkin untuk bertanya, kenapa nggak tambahkan alif di sini? Ya, ingat penambahan alif seperti ini, alif fariqoh namanya, itu hanya berlaku di fi'il, dhahabu. Ya. Kalau di isim tidak berlaku. Ini muallimuna, ini isim berlaku. Jadi alif fariqoh itu tidak ditambahkan di isim. Hanya ada di fi'il saja. Baik, ini dia pembahasan tentang al-mukammilat, al-majrurat. Ya, hanya sedikit sekali pembahasannya, dua bab saja. Insyaallah kita lanjutkan di
Kelompok yang ketiga itu al-mukammilatut tawabi. Ya, baru kemudian masuk al-qismur rabi, selesai insyaallah taala. Taib, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.